Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi kita masih akan membahas tentang data master. Pembahasan kita tentang data master kait ini terkait dua hal yang terakhir, yaitu terkait data pajak dan juga data harta tetap. Topik yang pertama kita akan bahas tentang data pajak. Data pajak ini diperlukan untuk menyertakan pajak ke dalam transaksi barang atau jasa yang akan dikenakan pajak. Di data pajak ini kita bisa melakukan penambahan ataupun kita hanya sekedar mengedit pajak yang telah ada, ataupun mau menghapus juga bisa ya. Kalau mau tambah bisa langsung ke sini, atau kita mau lihat daftarnya aja bisa di sini ya, di sini atau klik di sini sama aja ya. Oke, kita masuk dulu. Oke, di sini kita lihat bahwa dari Zahir telah menyediakan satu jenis pajak ya, karena satunya adalah tidak kena pajak, yang satunya adalah value added tax atau biasanya kita nyebutnya PPN. Nah, di sini kita bisa melakukan pengeditan. Nanti kalau kita mau mengedit value added tax ini, misalnya mau kita pakai bahasa PPN aja agar sesuai dengan istilah yang digunakan di Indonesia, atau kalau kita mau melakukan penambahan terhadap pajak-pajak lainnya ya, kan masih banyak pajak lainnya, PPh 21, PPh 23 dan lain-lain. Oke, sekarang kita coba untuk melakukan penambahan jenis pajak ya. Pertama kita masuk dulu nih ke sini, kita add data di sini. Ini adalah formulir yang akan kita lengkapi berisi informasi tentang pajak yang akan kita tambahkan. Nah, ada 8 field sebenarnya yang ada di sini, cuman yang saya kasih tanda itu hanya sampai 7. Nah, yang 1 sampai 7 ini adalah field wajib yang harus dilengkapi ketika kita melakukan penambahan terkait jenis pajak ya. Kalau plus keterangan berarti ada 8 field. Oke, kita coba bahas satu-satu. Untuk field yang pertama yaitu kode. Kode ini kita akan mengisi dengan kode atau singkatan yang terkait dengan pajak yang akan kita tambahkan. Misalnya tadi PPN, PPh 21, PPh 23 dan lain-lain. Kemudian kalau pajak, nah pajak ini kita tuliskan nama dari kode pajak yang dimaksud di poin 1 tadi. Misalnya kita tulisnya PPN, berarti di pajak ini kita tulisnya adalah pajak pertambahan nilai gitu ya. Kalau PPh 21, maka di sini kita tambahnya pajak penghasilan pasal 21, misalnya seperti itu. Kemudian yang field yang ketiga yaitu persentase. Di sini kita menuliskan nih berapa sih tarif dari pajak yang kita buat di atasnya. Misalnya PPN itu biasanya tarif pajaknya 10% gitu. PPh 23 bisa 2% gitu ya. Misalnya seperti itu. Nah, ini kan kalian lengkapi dengan tarif pajaknya. Field yang keempat yaitu akun beli. Akun beli ini kita tinggal klik di sini ya untuk menentukan akun apa yang akan terpengaruh ketika kita akan melakukan transaksi pembelian gitu. Jadi nanti ini disesuaikan nih dengan jenis pajak yang kita buat di sini. Oke, sekarang yang field kelima yaitu akun jual. Nah, akun jual ini sama, nanti kita tinggal klik di sini untuk memilih akun mana yang akan digunakan, yang akan terpengaruh ketika kita akan melakukan transaksi penjualan. Ya, tadi tetap kita harus sesuaikan dengan jenis pajak yang kita buat. Kemudian field yang keenam ini include text. Nah, include text ini kita isi kalau misalnya harga barang yang akan kita input itu nanti sudah termasuk dengan pajak. Tapi kalau misalnya harga barang tersebut exclude pajak atau tidak termasuk pajak, maka ini tidak usah kita checklist ya. Nah, ini biasanya kita gunakan untuk pajak PPN. Nah, di situ kalau misalnya kita membuat pajak PPN nih, misal di sini kita tentukan apakah harga yang akan kita input itu sudah include PPN atau belum gitu. Kalau include berarti ini kita checklist, kalau tidak include ya berarti tidak usah di checklist. Kemudian field yang ketujuh itu mengurangi HPP. Nah, kalau ini kita checklist, maka nanti harga barang yang kita input itu akan dikurangi sebesar 2%. Jadi pajaknya ini akan, kalau misalnya di PPh 23 ya. Oh ya, untuk mengurangi HPP ini biasanya memang diterapkan kita checklist untuk pajak-pajak yang sifatnya final. Contohnya tadi PPh 23
Jadi kalau ini kita checklist, maka nanti pajaknya akan mengurangi harga pokok dari barang yang dijual. Sekarang kita coba buat ya, misalnya kita mau menambahkan PPh final, PPh 23, PPh 23, kemudian pajaknya berarti pajak penghasilan pasal 23. Kita mau kenakan tarif pajaknya berapa nih? Kita pakai yang tarif 2% aja ya. Nah, selanjutnya kita tentukan akun belinya apa nih. Nah, kalau misalnya PPh 23 ini ketika ada transaksi pembelian, maka ini akan menyebabkan munculnya hutang di kita. Jadi, kita cari nama akunnya ada tidak dia hutang pajak. Hutang pajak. Oke. Ada nih ya. Ada hutang pajak penjualan tapi belum secara khusus menyebutkan PPh 23-nya. Oke, coba kita lihat hutang aja dulu. Hutang. Oke, kita lihat. Nih, hutang pajaknya cuman ini. Khawatirnya ini akan tabrakan dengan jenis pajak lainnya. Lebih baik kalau misalnya kita pisahkan antara hutang tiap jenis pajak. Jadi kita bisa melihat dengan jelas nih. Kita punya hutang pajak apa yang belum kita bayarkan ke negara gitu. Jadi kita buatkan akun baru saja ya. Kita coba, kita masih bisa tambahkan akun atau tidak. Kita coba baru dulu. Oke, ternyata kita sudah full. Karena maksimum akun yang bisa ditambahkan itu adalah sebanyak 100 akun. Berarti kita coba edit saja nama akun yang ada. Misalnya kita edit yang mana yang kira-kira tidak akan kita gunakan. Ini jadi hutang bunganya aja. Hutang bunganya kita ganti, kita edit jadi hutang pajak PPh 23 ya. Nah, gini, yang harus kalian ketahui juga bahwa kita bisa melakukan pengeditan kemarin yang seperti sudah kita pelajarin, kita masuk ke data rekening, terus kita edit nih nama akun ini. Tapi kalau kita mau langsung edit di sini juga bisa. Nah, ini hutang bunga ini akan kita edit nama akunnya, edit. Nah, kita akan langsung ke sini. Kita cukup ganti ininya aja ya, hutang PPh 23 atau mau ditambahin hutang pajak PPh 23 juga boleh. Hutang pajak PPh 23, oke, seperti ini saja, kemudian kita rekam. Nah, nanti akan muncul. Nah, ini kita pilih ya. Kita pilih sebagai akun yang akan kita gunakan ketika kita melakukan transaksi pembelian. Oke, sudah. Kemudian kita pilih akun jualnya. Akun jualnya kita cari lagi ketika kita melakukan penjualan dan terkena pajak dibayar di muka, harusnya di sini, cuman ini masih belum spesifik. Kita buat lagi aja ya, pajak karena dia masuk ke piutang. Oke, kita ke piutang dulu. Nah, kita mau edit lagi nih karena kita sudah tidak bisa menambahkan nama akun, jadi akun yang ada kita edit-edit aja. Kita tentukan kira-kira yang tidak akan kita gunakan ini akun yang mana nih. Kita coba edit yang persediaan saja, karena ini kita lihat nih persediaan itu sudah ada 4 lah ya. Saya kira sudah cukup untuk pembelajaran kita 3 kelompok persediaan. Kemudian ini akunnya nanti kita sesuaikan setelah ini aja ya. 10 berarti kita ambil nanti 15, kita ambil 11 aja ujungnya. Atau enggak 12 deh. Oke, kita coba edit dulu ini menjadi pajak dibayar di muka PPh 23. Kita edit. Ini tadi kita ganti ya, jadi 15. Kemudian ini kita ganti 13 aja deh. Namanya kita ganti menjadi pajak dibayar di muka PPh 23. Oke, jangan lupa klasifikasinya dia bukan masuk klasifikasi persediaan, tapi klasifikasi biaya dibayar di muka. Sesuai kode akun, ya. Oke, sudah kita edit sesuai dengan kebutuhan perusahaan, kemudian kita rekam.
Oke, kita sudah punya nih. Pajak dibayar di muka khusus untuk PPh 23. Jadi terpisah ya antara jenis-jenis pajak lainnya. Sehingga kalau kita mau tahu berapa sih pajak dibayar di muka untuk PPh 23, itu langsung kita lihat aja nilainya di akun tersebut ya. Jadi tidak perlu memisahkan lagi, kan nanti repot nih kalau semua pajak gabung ke sini. Kita nanti harus memilah lagi mana yang PPh 23, mana yang PPN, mana pajak lainnya gitu ya. Oke, kita pilih ini aja dulu. Kemudian kita klik OK. Nah, kita sudah menentukan akun beli dan akun jual. Nah, sekarang kita tentukan yang terakhir. Kalau include text ini kita tidak perlu checklist ya kalau kita buat PPh 23-nya. Nanti ini akan kita gunakan kalau kita buat PPN misalnya. Nanti kita akan menentukan apakah PPN yang akan dikenakan ini apakah harga barang yang akan kita input itu include text atau tidak. Nah, itu di sini nanti. Kemudian kalau mengurangi HPP, oke, selanjutnya kita akan menentukan nih kalau PPh 23 ini kita pilihannya di sini. Nah, yang akan menentukan apakah PPh 23 ini akan mengurangi HPP atau tidak. Kalau kita menginginkan bahwa nanti PPh 23 ini mengurangi HPP, maka ini kita checklist. Tapi kalau kita ingin PPh 23 ini terpisah, tidak mengurangi HPP yang ada, maka ini tidak usah kita checklist ya. Jadi ini nanti sesuai kebutuhan. Kalau untuk sekarang saya tidak checklist, kita biarkan saja seperti ini. Nah, untuk include text ini nanti kita lihat di PPN ya, ketika kita mengedit PPN. Kemudian ini kita rekam aja dulu. Kita rekam. Oke, sudah ada nih pajak penghasilan pasal 23-nya dengan tarifnya 2%. Oke, begitulah kurang lebih cara untuk menambahkan jenis pajak. Sekarang kita coba belajar bagaimana cara melakukan pengeditan atas pajak. Ini sudah ada value edit text. Kita ubah aja 2 kali klik. Kita ubah namanya menjadi PPN. PPN, ininya kita ubah jadi pajak pertambahan nilai. Oke, ininya sudah ada. Nah, kalau ini akun belinya, dia akan mempengaruhi pajak dibayar di muka ya, masuk kelompok aset. Akun jualnya akan menyebabkan munculnya hutang. Nah, sekarang kita akan menentukan apakah PPN ini akan include ke harga barang atau tidak. Kalau kita mau PPN ini include langsung ke harga barang yang kita input ke sistem, maka ini kita checklist. Tapi kalau enggak, berarti ini diabaikan. Nah, ini kita abaikan dulu saja ya. Nanti disesuaikan saja dengan kebutuhan perusahaan atau soal ya. Kalau kita mengerjakan soal, informasinya seperti apa, apakah PPN-nya include atau exclude. Oke, sekarang ini adalah proses pengeditan sudah selesai. Kita tidak mengedit banyak, hanya mengedit kode dan juga pajak. Dan ini kalau nanti diperlukan. Yang lainnya ini tidak perlu diotak-atik. Kita tinggal klik rekam. Oke, sudah berubah ya. Ini jadi pajak pertambahan nilai. Bingung bagaimana penerapannya? Kita coba masuk ke contoh. Kita menggunakan data sampel aja ya. Oke, kita keluar dulu dari sini. Kita balik ke halaman menu utama, kemudian kita pakai data sampel aja untuk melihat bagaimana sih contoh penerapan pajak tadi. Oke, ini kita sudah masuk ke data sampel ya. Kita coba masuk ke penjualan, kemudian invoice penjualan. Kita coba melihat bagaimana penerapan PPh dan PPN yang tadi sudah kita tambahkan. Kita coba di Jody. Oke, sekarang kita lihat ini adalah data pelanggan atas nama Jody. Ada 2 transaksi dengan Jody. Di sini kita lihat belum ada pajak yang dikenakan terkait transaksi kita dengan Jody. Sekarang kita coba tambahkan untuk PPN-nya ya. Kita pilih PPN-nya, coba kita lihat dulu settingan PPN-nya. Oke, dia include text ya. Jadi harga transaksi atau jumlah yang ada di transaksi nanti itu sudah include dengan teksnya, dengan PPN-nya. Oke, kita pilih ini, kemudian klik OK.
PPN. Nah, langsung ya, karena harga transaksi yang tadi sudah include PPN, maka otomatis Zahir langsung menunjukkan, jadi di total ini Zahir menunjukkan harga transaksi yang sesungguhnya tanpa pajak gitu ya. Nah, nanti kita lihat juga nih yang produk B. Kalau begitu kita terapkan ada PPN di situ. Kita lihat. Nah, Zahir langsung menunjukkan harga transaksi real tanpa PPN berapa nominalnya. Ya, ini kita lihat. Sekarang kita lihat totalnya berapa. Ini masih belum terakumulasi dengan adanya PPN ya. Jadi ini adalah masih jumlah transaksi sebelum ada PPN. Sekarang kita lihat. Kita pakai tab saja agar terhitung PPN-nya. Nah, ini kita lihat di sini langsung terhitung ya di bagian bawah berapa total pajaknya dan juga total setelah pajak, yaitu 2.100.000. Oke, kalau ini sudah oke, kita klik rekam. Karena tadi kita melakukan pengeditan ya, jadi kita harus kasih alasannya kenapa. Penambahan pajak misalnya. Kita klik posting. Oke, sudah berhasil kita posting, kita batal. Kemudian kita akan mencoba menambahkan PPh 23 di konsumen kita atas nama Joni. Nah, di sini belum ada pajak yang dikenakan untuk transaksi kita dengan konsumen atas nama Joni. Sekarang kita tambahkan PPh 23-nya. Kita lihat dulu settingan PPh 23-nya. Oke, PPh 23-nya sudah tersetting untuk mengurangi HPP ya. Kita pilih rekam. Kemudian kita pilih PPh 23-nya oke. Selanjutnya kita pilih lagi PPh 23 kemudian oke. Nah, beda dengan PPN tadi. Kalau PPN tadi dia akan langsung mengurangi ini ya. Akan langsung mengurangi nilai transaksinya, tapi kalau PPh 23 tidak. Sekarang kita lihat totalnya di bawah. Nah, langsung terakumulasi nih. Total PPh 23-nya yaitu sebesar 43.600. Oke. Kita klik rekam. Kita kasih alasannya kenapa kita lakukan pengeditan. Oke, sudah berhasil. Selanjutnya kita akan lihat bagaimana bentuk pelaporannya. Ini kita tutup dulu, kita keluar, kemudian kita ke laporan, kemudian pilih laporan penjualan dan piutang, kita pilih transaksi penjualan yang kita lihat yang rangkuman saja ya. Oke, ini aja lebih detail tampaknya. Oke, kita lihat yang laporan rincian. Nah, ini kita pilih semua agar semua transaksi terlihat. Nah, ini kita lihat nih. Terlihat di sini. Ini adalah total transaksinya, ini juga total transaksi, kena pajaknya 10%, sehingga total transaksinya, total yang harus dibayar itu 2.100.000. Ini adalah total penjualan kita ke Jody sebesar 2.100.000. Nah, kalau yang dengan Joni ini terlihat bahwa kita kenakan pajak sebesar 2%, di mana 2% ini tanda minus ini menunjukkan bahwa PPh 23-nya ini mengurangi HPP-nya. Sehingga di sini kita lihat total saldo penjualan kita ke pelanggan atas nama Joni itu adalah sebesar Rp2.136.400. Jadi di sini ya tempat kita melihat pengenaan tarif pajaknya. Selanjutnya kalian silakan bisa eksplor sendiri, merubah-rubah pajaknya. Misalnya tadi kalau kita mencoba dengan include tax, kita silakan nanti kalian bisa coba bagaimana kalau exclude tax dampaknya seperti apa. Begitupun PPh 23-nya kalau dia tidak mengurangi HPP dampaknya seperti apa ya. Jadi nanti bisa kalian coba-coba sendiri.